Hidup itu berharga karena ada batasnya. Tanyai saja setiap vampir yang kalian tahu. Mereka pasti akan berkata bahwa hidup abadi itu membosankan. Karena tidak ada deadline. Kita punya kesempatan sebanyak yang kita mau. Tidak ada lagi urgensi di dalam hidup kita jika kita punya waktu yang tak terbatas di dunia. Heck, kita terpikir untuk pengen hidup 1000 tahun lagi saja hanya karena kita tahu hidup itu ada masa kedaluarsanya. Batas atau umur itulah yang sebenarnya memberikan excitement dalam hidup. Kita melakukan passion kita, mengejar impian kita, karena kita tahu kita mungkin tidak bakal dapat mencapai semua itu karena waktu kita bakal habis. Makanya kita semua pengen dapat tambahan waktu. Padahal yang penting dari waktu tersebut bukanlah seberapa banyak yang kita punya, melainkan apa yang kita lakukan untuk mengisinya. Jika kalian tidak punya kenalan vampir untuk ditanyai tentang pentingnya waktu, maka kalian cukup menonton kisah hidup Jonathan Larson dalam biografi musikal Tick Tick Boom yang merupakan debut penyutradaraan dari aktor, penyanyi, dan komposer Lin-Manuel Miranda. Memang tepat bila disebut Miranda telah membuat film ini sebagai surat cinta untuk pencipta teater musikal, yang disebut oleh karakter ceritanya sebagai spesies yang terancam punah. Cara bercerita yang digunakan Miranda terdengar oleh kita sebagai sebuah ekspresi penuh rasa syukur dan cinta yang dipersembahkan kepada seni tersebut, dan juga kepada tokoh pembuat-pembuatnya, khususnya kepada Jonathan Larson, seorang sutradara teater musikal yang menelurkan karyanya fenomenal tanpa pernah melihat karyanya tersebut dimainkan. Karena Larson meninggal dunia pada malam sebelum show acaranya itu Ren ditampilkan. Agak tragis tapi tak pelak sungguh sebuah inspirasi. Tick Tick Boom, however, dihadirkan tidak berfokus kepada Ren, karya Larson yang fenomenal itu, melainkan kepada sosok si Larson itu sendiri. Perjalanan yang ia tempuh sebelum ia bahkan punya nyali untuk membuat Ren. Jadi ceritanya menjelang ulang tahun yang ke-30, Larson mulai galau. Krisis eksistensi menerpa dirinya. Larson merasa belum mencapai apa-apa. Dia yang kerja di diner belum jadi orang. Mimpi-mimpinya di masa muda sama sekali belum kesampaian. Karya musikal yang dia ciptakan terus saja ditolak, atau lebih parah dicuekin orang. Bertekad untuk membuat sesuatu atas namanya, bertekad untuk mengubah dunia lewat karyanya, Larson kini memusatkan diri untuk proyek musikal rock sci-fi yang ia beri judul Superbia. Masalahnya, di proyek tersebut, Larson justru merasa kesulitan. Dia nggak mampu menulis babak kedua, babak yang paling penting dalam musikal ciptaannya itu. Dengan kondisi ekonomi yang mulai menghimpit, kondisi sosial yang makin tercerai-berai, dia bertengkar dengan pacar, ditinggal mati oleh teman-temannya yang satu persatu terenggut HIV, dan oleh umurnya sendiri yang ia pikir semakin kehabisan waktu, Larson berjuang menyelesaikan karyanya. Untuk film pertamanya ini, Miranda mengadaptasi real musical performance one-man show si Larson sebagai pondasi dari drama musikal yang ia nanti bawakan. Clearly, sang sutradara masih berpegang pada hal yang lebih dekat dengannya, yaitu gaya teater. And that's okay, karena Miranda memang cukup berhasil bercerita dengan memadukan gaya teater tersebut dengan gaya bercerita ala film. Kita melihat Larson tampil live di depan audiens, kemudian dia bercerita tentang lagu yang ia ciptakan dari kehidupannya itu. Cerita Larson tersebut lantas menjadi adegan drama yang kita tonton sebagai flashback. Dalam adegan-adegan drama itu pun nantinya, Larson dan karakter-karakter lain akan sering burst out menyanyikan lagu, lengkap dengan koreografi dan set yang bikin seolah itu tuh sebuah pertunjukan live theater. Nah, semua bingkai tersebut ditampilkan dengan mulus. Lagu-lagunya catchy dan tampak dibawakan dengan natural. Lirik yang menggambarkan perasaan Larson saat itu pun mampu mengatakan perasaan dengan lebih tepat, walaupun kesannya jadi fun. Misalnya musical number saat Larson terperangkap dalam kesibukan diner tempat dia bekerja di hari Minggu. Atau adegan nyanyi saat dia merayakan apartemen baru milik sahabatnya yang telah memilih kerja sebagai pegawai kantoran dibandingkan kerja sebagai aktor. Tapi buatku film ini paling the best saat berbingkai teater. Bagian musikal favoritku adalah ketika Larson dan penyanyi yang diperankan oleh Vanessa Hudgens melakukan momen-momen saat Larson dan pacarnya ribut soal kerjaan dan masa depan. Koreografinya unik sekali. Jadi mereka berdua duduk di depan penonton di atas panggung. Sambil tersenyum mereka curhat sambil berdendang gitu.
Semakin intens curhatnya, senyum mereka makin lebar, dan gerakan koreo mereka semakin cepat-cepat. Wild banget pokoknya. Kalau sutradara nggak memilih untuk menyelang-nyelingi adegan tersebut dengan adegan drama, Larsen dan pacarnya berantem di rumah, kalau musikal itu di-shoot dengan benar-benar seperti adegan teater, tanpa cut, aku pasti sudah loncat-loncat kegirangan, saking bagusnya. Namun tetap saja tak bisa dipungkiri bahwa yang disuguhkan oleh para aktor di film ini bukanlah acting sembarang acting. Bisa nggak sih kita stop dulu bicarain Spider-Man yang baru dan fokus ke betapa luar biasanya Andrew Garfield dalam peran musikal pertamanya ini. Garfield adalah salah satu dari sedikit aktor yang kayaknya selalu ngasih aku surprise dari apa yang ia bisa lakukan terhadap perannya. I mean, waktu di Hacksaw Ridge tahun 2016 lalu, aku surprise sama penampilan drama emosional yang ia tampilkan. Begitupun waktu di film Silence 2017. Dia kembali memberikan note yang distinktif dalam perannya. Dan sekarang di Tick Tick Boom, sama juga gitu. Dia berhasil menghidupkan sosok seniman larger than life. Dia menghajar setiap adegan musikal dengan penuh gelora. Bukan sebatas nyanyi dan tampil sedikit nyentrik, Garfield di sini juga harus mengenai nada-nada dramatis. Larsen yang tenggelam dalam cipta karya sehingga bertengkar dengan orang-orang tersayangnya, akan sangat gampang terlihat sebagai pribadi yang egois. Tapi Garfield membuat kita bersimpati dengan karakternya ini. Membuat kita paham apa yang tik di dalam perasaannya. Penampilan akting Garfield membuat karakter ini semakin mudah untuk kita relasikan dengan kehidupan kita. Siapa sih yang gak risau saat menemukan dirinya udah berkepala 3 tapi belum jadi apa-apa? Aku rasa semua penonton butuh menyaksikan film ini. Paling gak sebagai guide untuk memasuki usia 30. Karena memang gak gampang untuk menyadari hidup kita tuh sebenarnya terbatas, atau juga sebanyak apapun waktu yang kita punya, segimanapun orang punya waktu masing-masing, waktu itu tuh nggak akan berbuah apa-apa jika kita tidak mengisinya dengan hal yang kita cinta. Kisah hidup Jonathan Larsen dalam film ini kurang lebih mengatakan tentang hal tersebut. Jadi, ada banyak hal yang bisa disuka dalam film Tick Tick Boom ini. Kecuali mungkin pacarnya si Larsen. Annoying banget cewek ini. Dia sengaja nagih jawaban saat Larsen lagi sibuk-sibuknya kerja. Terus dia nggak datang saat show. Nanti pas show-nya rame, pas viral gitu istilahnya, dia baru muncul. Pacar apaan kayak gitu. Tapi mungkin itulah mark dari keberhasilan karakter yang memang jadi inspirasi si Larsen ini. Kisah cinta mereka inilah yang harus dijadikan stake utama. Karena narasi yang berangkat dari kisah nyata ini kan semua orang udah tahu endingnya seperti apa. Larsen yang merasa dirinya diburu waktu, sendirinya tidak akan lagi jadi cerita yang menarik jika film tidak menyelam ke dalam karakter-karakter yang punya peran dan menghidupi hidup Larsen. Karakter-karakter itu seperti pacar Larsen, juga sahabat masa kecilnya, memang ada dan disorot cukup banyak oleh cerita. Tapi permasalahan mereka tidak pernah dibahas lebih dalam daripada sebuah adegan musikal berikutnya. Permasalahan dengan mereka berdampak pada Larsen, tapi film hanya memperlihatkan sebatas soal bagaimana permasalahan tersebut akhirnya nanti terwujud sebagai lagu yang baru. Bukan Larsen saja yang terburu waktu. Demi memuatkan kesan deadline yang menghimpit, film ini sendiri akhirnya bercerita dengan nada yang seperti terburu-buru. Tidak pernah benar-benar diam sejenak untuk merenungi emosi ataupun berkontemplasi dengan karakternya. Seharusnya ada lebih banyak adegan seperti Larsen yang berenang dan literally menyelam ke dalam pikirannya. Film ini memperkenalkan kita kepada karakter-karakter yang menarik dan masalah mereka yang rumit, tapi tidak lantas mau keluar dari memperlihatkan para karakter sebagai manusia di luar yang kita lihat. Oh, jadi ada teman Larsen yang terbaring di rumah sakit karena HIV, si Larsennya sedih. Tapi setelah dijadikan satu lagu, masalah tersebut pindah juga ke masalah lain, ke masalah yang untuk dinyanyikan berikutnya. Nah, bisa jadi semuanya ini tuh terjadi karena pondasi cerita memang adalah sebuah pertunjukan seni, sehingga yang kita lihat juga masalah yang terkesan lompat-lompat seperti tadi. Tapi sebenarnya itu nggak jadi soal jika film ini mau untuk melambatkan diri sedikit. Narasi tidak harus berjalan dengan buru-buru. Kesan dikejar-kejar itu tuh sebenarnya bisa dilayangkan lewat kerja kamera atau lewat kerja editing saja. Jadi sebenarnya aku senang sih, setidaknya ada 3 drama musikal yang bagus di tahun 2021 ini. Meskipun aku nggak suka musik, tapi aku selalu menyambut gempita film musikal. Karena biasanya emosi film tersebut memang menohok lebih dalam. Film ini misalnya. Fusion keren dari teater musikal dengan drama musikal. Penampilan akting yang mempesona dari Andrew Garfield
turut mempermanis surat cinta untuk seni teater dan salah satu seniman yang bekerja membuatnya, si Jonathan Larson itu sendiri. Ceritanya sungguh menginspirasi, super relatable, dan bakal bikin kita ikutan nyanyi dari hati. Pengennya sih film ini bisa sedikit lebih tenang dan lebih berlama-lama lagi menyoroti karakter dan permasalahan mereka. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Tick Tick Boom. That's all we have for now. Larson berjuang hingga akhir hayat atas nama seni. Menurut kalian, apakah seni itu memang sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan? Share pendapat di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough berikutnya. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.